Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik di Cafe Official. Hari ini kita review yang terakhir di minggu ini ya teman-teman. Jadi yang minggu ini itu yang terakhir gue review itu untuk videonya, untuk channelnya, maksudnya dari channel dari Kak Gemini Channel nih teman-teman. Kak Gemini Channel siapa tuh bang gitu kan? Aku belum kenal ya. Baiknya kalau teman-teman belum kenal gitu kan, seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Kalau teman-teman mau disayangi Kak Gemini, baiknya langsung subscribe Kak Gemini Channel nih teman-teman ya. Karena beliau ini vlognya asik-asik juga nih teman-teman. Suka jalan-jalan, suka ya seru-seruan lah gitu kan di tempat kerjanya atau di vlog-vlognya kayak gitu. Jadi gua kenalin @minilogy 1390 subscriber mau ke 1,4 subscriber ya, udah 156 video. Dengan subscriber segitu maksudnya dengan video segitu udah memiliki banyak subscriber, keren banget sih. Bergabung di YouTube channel ini dibuatnya di 15 April 2021, jadi udah 2 tahunan lalu gitu kan. Dan di sini Kak Gemini, ngapa Kak Lulu sih, Kak Gemini ini sedang apa ya, setahu gue sedang ngejar jam tayang juga. Jadi banyak banget nih temen-temen yang gue tahu, maksudnya beberapa kan ternyata lagi ngejar jam tayang udah 1000 subscriber gitu. Dan memang nih vlog di video-videonya itu tentang rutinitas kerjaannya gitu, yang gue udah terakhir nonton ini, yang ini ya, tidak mandi wajib lakukan ini. Jadi yang memandikan si nenek ya, untuk pasiennya gitu, bekerja di Taiwan ya. Jadi ceritaku hari ini, kemarin tuh diajak jalan-jalan terus pulang naik taksi gitu kan. Terus yang paling gue senang adalah yang paling gue senang adalah bahas gaji gitu kan, gajinya yang di Taiwan gitu kan ya, yang bekerja merawat nenek gitu kan. Real gajinya tuh dikasih tahu gitu kan, bahwasanya berapa nih bang gajinya, boleh nggak di spill gitu. Karena gue juga nonton videonya. Jadi biasanya tuh standarnya adalah mungkin dari agensi gitu kan, standarnya pekerja itu biasanya itu yang di luar itu minimal ya, ada minimal. Ternyata gue juga baru tahu nih dari minimalnya itu sebenarnya tuh minimalnya itu 10 juta ya teman-teman. 10 juta itu minimal, belum uang tambahan ya, maksudnya apakah uang lembur atau uang apa, biasanya itu kayak gitu. Kalau untuk tambahan-tambahan itu biasanya memang dari ditentuin sama majikannya sendiri berdasarkan mungkin kesepakatan segala macam gitu kan ya. Mungkin ada juga yang misalkan kalau yang di Hong Kong itu misalkan $6.000, misalkan kalau misalkan udah termasuk semuanya ya itu berdasarkan mungkin kesepakatan ya kayak gitu. Kalau ini menurut gue termasuk enak ya, karena kemarin pas hitung-hitungannya gue lihat gajinya ini belum termasuk kayak uang lembur segala macam teman-teman, jadi bisa kayak 2 kali lipat gitu. Seru juga sih gitu kan. Jadi ternyata ya mungkin menurut gue apa penghasilan yang didapat itu sesuai pekerjaannya teman-teman. Memang kalau misalkan pekerjaan banyak dan misalkan ada lembur ya tentunya dapat penghasilan yang lebih. Jadi memang yang didapatin itu nggak semata-mata, maksudnya nggak semena-mena gitu dapat gitu. Memang ada suatu hal yang dilakuin gitu kan, kayak teman-teman TKW lainnya, kayak kemarin Bu Yun juga kan, misalkan ada part time segala macam itu kan bisa dikerjain juga waktu libur kayak gitu-gitu. Yang gue nggak tahu kalau masalah lembur ya, kalau kali ini ada lemburan kayak gitu. Yang senang juga kemarin tuh beliau juga bikin vlog kayak ngerujak kayak gitu nih sama temennya gitu kan. Kadang mungkin kan kalau juga kan bingung ya, kemarin dibocorin sama Bu Yun, mungkin kan bingung juga bikin konten-konten tentang konten apa gitu kan, kayak gitu-gitu ya. Gue bilang tadi ya, kalau misalkan teman-teman sebelumnya kan gue bahas tentang ide konten. Jadi ide konten itu bisa dapat dari channel teman-teman lainnya gitu yang sejenis gitu kan. Teman-teman bisa ngelakuin collab yang misalkan di Taiwan bertemu dengan yang di Taiwan juga, yang di Hong Kong bertemu teman-teman yang di Hong Kong, itu bisa untuk collab menaikkan channel teman-teman juga, dan bisa saling sharing, tukar pikiran kira-kira ide channel apa yang bisa kita lakuin gitu. Itu menurut gua sharing kayak gitu bagus juga tuh antara TKW-TKW lainnya atau teman-teman yang memiliki jenis yang sama atau satu tema gitu, kayak vlog atau kayak yang mukbang atau yang segala macam. Itu bisa saling sharing sebenarnya gitu kan.
kayak gitu. eh Banyak banget sih sebenarnya dari ini yang teman-teman bisa tiru gitu kan, dari makan, dari apa gitu. Biasanya temen kalau lu ini kadang-kadang bikin yang sederhana aja, kayak kemarin tuh makan apa ya, kayak somai atau batagor atau cilok kayak gitu-gitu gitu ya. Kayak sebenarnya kayak gitu aja, hal yang sederhana yang bisa teman-teman lakuin gitu. Waduh, geledek. Kayak gitu. Oke, jadi begitu aja. Ini shortnya aktif banget, di komunitasnya juga aktif banget. Dari short bisa dapat subscriber, dari komunitas juga bisa dapat apa, dapat komunikasi atau subscriber baru, atau mengaitkan dengan video teman-teman lainnya yang youtuber pemula lainnya gitu kan, yang membuat video kita viewsnya bisa rame, dan juga interaksi juga banyak di kolom komentar gitu. Jadi kalau ide konten yang tadi gue bilang ya, bisa lihat apa namanya, teman-teman yang sejenis, jadi bisa ditiru aja gitu, ditiru dia bikin apa, dia bikin juga yang sejenis yang sama, paling kayak gitu-gitu aja. Dan juga menurut gua kalau misalkan masalah ide konten itu, kita harus apa ya, harus peka sama keadaan sekitar. Misalkan kadang-kadang yang terdekat sama kita tuh bisa kita jadiin konten gitu kan, barang kita atau mungkin pakaian kita atau apapun gitu kan yang bisa diinformasikan gitu kan. Kadang-kadang hal-hal yang gak penting itu juga bisa dijadiin konten gitu kan, jadi kayak gitu. Kak Gemini upload shortnya udah bagus, komunitasnya juga bagus untuk Kak Gemini, untuk the kontennya yang tadi gue bilang, ini gue ulangin lagi gitu. Bisa lebih peka kepada yang sekitar lagi gitu kan. Mungkin di sekelilingnya bisa jalan-jalan sekitar, jajan-jajan bisa jalan sekitar aja. Menurut gua konten yang bagus itu konten yang gampang dibuat, gak usah yang ribet-ribet, atau nggak perlu editing juga yang bagus-bagus atau kayak gimana, langsung upload aja. Yang penting tuh gampang dibuat, yang ada di sekitar kita atau kegiatan kita. Jangan mikir yang ribet-ribet gitu kan. Bagus lagi kalau punya konsep ya. Konsep seperti apa bang? Konsep itu kayak gue gini misalkan, maksudnya dalam seminggu itu gue bisa ada channel bisa collab, bisa review seperti ini, atau bisa membawakan konten-konten yang ya walaupun nggak bermanfaat, minimal ada informasi yang gue sampein. Jadi kalau lu juga bisa menginformasikan banyak hal, walaupun itu nggak penting-penting amat, tapi itu bisa setidaknya ada hal yang menghibur gitu. Jadi ya kita gali kemampuan kita sih, kita bisa nyapa kayak gue bilang. Kalau teman-teman yang bisa lucu, yang ngelucu. Kalau teman-teman bisa edukasi gitu kan, tergantung diri kita, jadi diri kita sendiri aja. Tapi kalau misalkan Kak Gemini ini bisa lebih sedikit menghibur juga bagus gitu kan, dengan mungkin kalau misalkan ngelucu sedikit atau dengan efek-efek tawa atau gimana, itu juga bagus. Oke, segitu video dari gua. Yang belum kenal Kak Gemini langsung aja subscribe. Maaf ya Kak Gemini kalau gua nih suka tadi lupa nyebutin Kak Gemini jadi kalulu mulu gitu kan, mohon maaf ya. Jadi dua-duanya ini video Kak Gemini, Kak Lulu, kayak Lele itu memang yang gue sering kunjungin gitu. Jadi kalau kebalik ya mohon maaf ya gitu kan. Oke, segitu video dari gue. Jangan lupa subscribe Kak Gemini lagi kejar jam tayang gitu kan. Semoga nanti gue mau bantu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.